Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada sidang jamaah Jumat sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah telah memberikan banyak karunia yang tak terkira, tak terhitung. Jika kita hitung pakai mesin yang canggih sekalipun, kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khatib juga berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada jamaah Jumat sekalian. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu takwa dengan cara menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan semua dosa, maksiat dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan ketakwaan yang kita pelihara ini, Allah berikan kita selanjutnya adalah keistiqomahan untuk bisa melaksanakan menjaga iman dan takwa ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti akan diambil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salam dan salawat juga semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mendakwahkan agama kita Islam ini, sehingga dari Mekah yang jauh dari tempat kita bisa mempelajari Islam, kita bisa mengamalkan Islam ini, sehingga semoga dengan Islam ini, dengan iman dan takwa ini, Allah berikan kita kebahagiaan, kesuksesan
kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya khatib juga berwasiat. Di khutbah yang pertama ini khatib akan menyampaikan wasiat yang penting untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Yang pertama adalah mari di momen yang mulia ini kita mulai memperbaiki apa-apa yang kita hadapi detik ini, sehingga kita fokus apa yang kita hadapi detik itu, hari itu. Kita mari fokus untuk bisa memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kehidupan kita untuk kehidupan yang bahagia, yang sukses, yang akan kita dambakan di dunia maupun di akhirat nanti. Misalnya pada hari ini, detik ini kita melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mari kita berusaha dengan khusyuk untuk melaksanakannya. Jangan sampai ada yang tidur, mungkin ada yang anak-anak, ada yang gojek, ada yang berbincang-bincang. Itu bisa menggugurkan keutamaan sholat Jum'ah kita. Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan salah satu adab dalam melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid. Beliau mengatakan, idza qulta li sahibika. Saya ulangi, idza qulta li sahibika angsit wal imamu yakhtubu faqad laghawta. Yang artinya, jika kamu sebagai peserta Jumatan itu mengatakan diamlah kepada teman kamu ketika imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat lahun atau sia-sia. Artinya mungkin sholat Jum'ah kita sah, tetapi pahala tidak akan kita dapatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, apabila kita telah yakin dan telah menata diri untuk memperbaiki detik ini, ibadah yang kita lakukan hari ini, nanti setelah sholat Jumat kita mungkin akan kembali ke kantor kita, kembali ke rumah-rumah kita. Yang menjadi bapak akan menjadi pemimpin keluarga kita. Maka jadilah pemimpin keluarga yang selalu memperbaiki diri kita, agar rumah tangga yang kita pimpin menjadi rumah tangga bahtera, yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang baiti jannati di dunia maupun di akhirat nanti. Salah satu nasihat Rasulullah pada kita adalah kita mengajak kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, mencegah dosa di antara anggota keluarga kita. Mungkin ada istri kita, ada anak kita yang belum sholat berjamaah, kita dorong untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada anak-anak kita yang belum berangkat TPA atau kajian rutin di masjid kita dorong. Kita semangat untuk bisa mengikuti dengan aktif. Karena ini pun juga Allah sabdakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 110. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib bagi setiap diri kaum muslimin maupun muslimat. Bisa dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di kalangan di antara anggota keluarga kita. Karena sebagai pemimpin keluarga, kita pasti di situ mempunyai kuasa, mempunyai satu kekuatan untuk bisa mengatur agar lebih baik rumah tangga kita, agar lebih diridhai Allah, keluarga kita, istri atau anak kita.
Jika ada anak kita yang melakukan dosa atau maksiat, segera cegah dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita dari keluarga kita mungkin keluar dari rumah bertemu dengan orang lain, bertemu dengan kaum muslimin yang lain atau bertemu dengan kaum agama lain, maka mari kita selalu memperbaiki muamalah kita agar aktivitas kita selalu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi ibadah adalah yang datang dari hati, lisan dan perbuatan kita, yang itu semua diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan ini yang selanjutnya saya berwasiat pada diri dan pada jemaah sekalian, mari kita menjauhi sejauh-jauhnya semua bentuk-bentuk kezaliman, semua bentuk-bentuk penyimpangan yang semua itu akan mendatangkan murka Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Zalim adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bukan pada tempatnya. Zalim bisa mendatangkan kegelapan baik di dunia apalagi nanti di akhirat saat kita menghadap Allah, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah." Jauhilah semua kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara bentuk-bentuk kezaliman itu seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu membagi zalim menjadi dua macam, yaitu kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla dan kezaliman kepada manusia. Yang pertama, kezaliman kepada Allah adalah kezaliman yang paling besar dosanya, karena itu terkait dengan kekuasaan Allah. Nabi pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu, membandingkan sesuatu sebanding dengan Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada bentuk kezaliman kepada manusia. Adapun kezaliman yang terkait dengan manusia itu ada 3, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Beliau bersabda yang artinya sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian semuanya haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini di tanah kalian ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ada 3 bentuk kezaliman kepada manusia, yaitu yang pertama kezaliman terhadap jiwa, kezaliman terhadap harta, dan kezaliman terhadap kehormatan. 3 hal ini tidak boleh kita nodai, tidak boleh kita renggut hak-haknya dari saudara kita sesama muslim. Kezaliman terhadap jiwa seseorang itulah yang dimaksud dengan kezaliman dalam darah, yaitu misalnya seseorang berbuat melebihi batas kepada sesama muslim dengan menumpahkan darahnya, melukainya, bahkan membunuhnya. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap jiwa. Kemudian perampokan, pencurian, penjamretan, dan mengambil hak harta orang lain secara tidak syar'i. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap harta. Adapun kezaliman terhadap kehormatan orang lain itu mencakup perbuatan melebihi batas terhadap sesama muslim, mungkin dengan melakukan pelecehan seksual, melakukan liwat atau yang sejenisnya yang dapat menjatuhkan
harga diri kita maupun harga diri orang lain. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan barang siapa yang melakukan dua jenis kezaliman di atas, baik zalim terhadap Allah juga zalim terhadap manusia, maka ia sesungguhnya telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Karena ia adalah makhluk yang dicipta untuk beribadah kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka dengan melanggar hal itu ia tepat menempatkan dirinya pada tempat yang tidak sesuai, dan inilah bentuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Fatir ya, ayat 32 yang artinya di antara hamba kami ada yang menzalimi diri mereka sendiri, dan juga di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka juga ada pula yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fatir ayat 32. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang beliau dikenal dengan nama As-Sa'di menjelaskan suatu ayat yang berkaitan dengan syirik akbar, yaitu inna syirka la dzulmun adzim. As-Sa'di menjelaskan ayat ini yang artinya sesungguhnya ya, kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Alasannya mengapa perbuatan kesyirikan adalah kezaliman yang besar adalah dia menjelaskan bahwasanya tidak ada yang lebih parah dan lebih buruk dari orang yang menyetarakan makhluk yang terbuat dari tanah dengan sang pemilik semua makhluk. Menyetarakan makhluk yang tidak memiliki sesuatu apapun dengan Allah, zat yang memiliki semuanya. Orang yang melakukan kemusyrikan itu menyetarakan makhluk yang serba kurang dan fakir dari segala sisinya dengan Allah Rabb yang sempurna dan maha kaya dari segala sisinya. Mereka juga menyetarakan makhluk yang tidak bisa memberikan satu nikmat pun dengan zat Allah yang memberikan semua nikmat dalam agamanya, dunianya maupun akhiratnya. Padahal hati orang tersebut beserta raganya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah keburukan tercegah darinya kecuali dengan Allah. Maka mari kita hindari bentuk-bentuk kezaliman ini, terutama kezaliman yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajran. Tuma'malu fa innallaha amarakum bis sholati wassalami ala rasulillahi wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.